Loh, Has, kok langsung minum yang asam-asam? Emang kamu udah makan? Emang kenapa? Ntar kau sakit perut loh. Enggak, cuman mindset gitu. Oh, oke. Kenapa, Has? Has? Itulah kok kan. Dibilang jangan minum dulu. Nah, minum obat. Nah, sobat tahu nggak kenapa perutnya sakit? Itu karena dia mengkonsumsi sesuatu yang asam dalam perut yang kosong, sehingga membuat asam lambungnya naik. Untuk itu, menyembuhkannya dengan mengkonsumsi obat MAH. Obat MAH mengandung sifat basa yang dapat menetralkannya. Nah, asam basa itu apa sih? Yuk kita simak penjelasannya. Acids and bases are everywhere. They're used to make foods, soaps and detergents, fertilizers, explosives, dyes, plastics, pesticides, even paper. Our stomachs are very acidic, our blood is slightly basic. Our proteins are made up of amino acids, and the letters in our genetic code, those A's, T's, C's, and G's, are all bases. You were probably taught how acids and bases behave on the molecular level. You were probably never taught that a long time acids tasted sour and corroded metals. Bases felt slippery and could somehow counteract acids. Some substances are so aggressive about donating their protons that when they get a chance, all of the molecules in a sample will dump a proton, sometimes more than one, to the surrounding water molecules. We call these strong acids. Meanwhile, some compounds are so ready to accept a proton that they won't wait around. They'll just rip one off water, which usually has 2 protons but is generous enough to hang out with just 1. We call these strong bases. Other acids and bases are not so strong. They may donate just a few of their protons to water, or accept just a few protons from water, but most of their molecules stay exactly the same. Assalamualaikum sobat. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang teori asam basa. Di mana teori asam basa ini ada 3. Yang pertama, teori Arrhenius. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori Lewis. Nah, yang pertama, teori Arrhenius. Kita lihat bahwa teori Arrhenius itu menjelaskan bahwa asam adalah zat yang mengandung gugus H+. Sebagai contoh, HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, jadi di sini asam klorida itu merupakan asam menurut teori Arrhenius. Yang kedua, basa, yaitu zat yang mengandung gugus OH-. Kita ambil contohnya NaOH ataupun natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Sebagai catatan bahwa NH3 sendiri itu tidak mengandung OH-, tetapi ketika dia bercampur dalam air akan terurai menjadi NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, jadi di sini OH- menyatakan bahwa NH3 merupakan basa. Nah, kita lanjutkan yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Di mana asam yaitu zat yang memberikan proton H+ atau disebut donor proton. Sebagai contoh, kita ambil H2SO4. Dia terurai menjadi HSO4- plus H+. Nah, di sini H+ ini dia akan diberikan ke zat yang lainnya. Kemudian yang kedua, basa, yaitu zat yang menerima proton H+ atau disebut dengan aseptor proton. Kita ambil contoh yaitu SO3 SO3 plus H+ menjadi HSO3-. Nah, di sini H+ ini dia menerima proton dari zat yang lainnya. Kemudian ada reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini merupakan proses dari transfer H+. Kita lihat H2O plus NH3 menjadi NH4 plus OH-.
Nah, kita bandingin antara H2O dengan OH-. Nah, di sini dia H2O itu melepaskan H+-nya. Jadi dia bersifat asam. Kemudian NH3 itu akan menjadi NH4+. Artinya di sini dia mendapatkan ion H+. Sifatnya dia menerima H+ atau basa. Nah, dari pasangan tersebut kita dapat pasangan asam basa konjugasi. Ya, selanjutnya itu zat amfoter. Zat amfoter itu sendiri merupakan zat yang bisa bersifat asam maupun bersifat basa dalam kondisi tertentu. Contohnya yaitu zat air. Seperti kita lihat di persamaan rumus di samping, air dia direaksikan dengan asam yaitu asam klorida menghasilkan H3O+ ditambah Cl- yang dimana air tersebut sebagai basa dikarenakan dia direaksikan bersama dengan asam. Yang selanjutnya, air direaksikan dengan NH3 menghasilkan NH4+ ditambah OH- yang dimana air di sini sebagai asam dikarenakan bereaksinya yaitu bersifat basa. Selanjutnya yaitu teori Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas dan mempunyai orbital kosong. Sedangkan basa, menurut Lewis, yaitu zat yang mendonor atau menyumbang elektron bebas dan mempunyai pasangan elektron bebas itu. Sebagai contoh, di sini terdapat reaksi pembentukan hidronium yang dimana ion H+ yang bersifat asam direaksikan dengan air berbentuk ion hidronium. Ya, asam ini disebut asam Lewis dikarenakan dapat menerima pasangan elektron bebas dari oksigen. Sementara air disebut basa Lewis dikarenakan dia menyumbang atau donor pasangan elektron bebas ke asam tadi. Hai sobat, nah lanjut lagi nih. Kita akan menghitung pH asam. Yang pertama itu awalnya kita harus mengetahui dulu rumus untuk molaritas. Nah, rumus molaritas itu sendiri itu ada 3. Yang pertama itu molaritas sama dengan mol kali volume dalam liter. Nah, yang kedua untuk rumusnya gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, untuk rumus yang ketiga yaitu Rho kali 10 kali persen massa per ml. Asam kuat terionisasi sempurna dengan nilai alfa sama dengan 1. Nah, jenis unsurnya yaitu ada H2SO4, HNO3, HI, HBr, dan HCl. Rumus untuk mencari asam kuat yaitu konsentrasi H positif sama dengan molaritas kali N asam. Nah, kalian tahu nggak N asam itu apa? Di sini ada contohnya. Jika H2SO4 diuraikan menjadi 2H positif tambah SO4 2 negatif, di mana koefisien H positif itu adalah 2, maka N asam tersebut adalah 2. Contoh soal menghitung pH H2SO4 jika diketahui 0,1 m. Maka jawabnya H+ yaitu M kali N asam dengan M 0,1 dan N asamnya 2. Maka hasilnya 0,2. Selanjutnya mencari pH. pH sama dengan min log H+. Min log 0,2 sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 1. Selanjutnya 1 kurang log 2 dan menghasilkan 1,3. Next yaitu asam lemah. Asam lemah terionisasi tidak sempurna atau sebagian dengan nilai alfa di antara 0 sampai 1. Untuk rumusnya H+ sama dengan alfa kali M kali N asam. Yang kedua yaitu H+ sama dengan akar Ka kali M. Contoh untuk menghitung asam lemah yaitu tentukan nilai pH jika 0,001 m asam format dengan harga Ka 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, jawabannya H+ sama dengan akar Ka kali M dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat min 4 dan M 10 pangkat min 4. Maka akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 8 yaitu 1,34 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya mencari pH. pH yaitu min log 1,34 kali 10 pangkat min 4.
dengan pH yaitu 4 kurang log dari 1,34 menghasilkan 3,873. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang basa. Seperti yang kita ketahui, basa merupakan padanan atau pasangan dari asam. Basa terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada basa kuat dan yang kedua ada basa lemah. Apa sih basa kuat itu? Jadi, basa kuat sendiri merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan terlarut secara sempurna atau terionisasi sempurna. Oleh karena itu, alfanya atau derajat ionisasi dari basa kuat adalah 1. Contoh dari basa kuat sendiri ialah golongan 1A atau golongan alkali. Nah, golongan 1A ini kecuali atom hidrogen, dan golongan 2A atau alkali tanah. Jadi, rumus dari basa kuat ialah OH- sama dengan M kali NBS, di mana M ini adalah konsentrasi dari basa itu sendiri dan NBS adalah jumlah koefisien ion OH- atau biasa kita ketahui sebagai valensi basa. Selanjutnya, kita biar lebih paham, kita beralih ke contoh soal. Di sini tentukan konsentrasi ion OH- dari CaOH2 kali 0,02 M. Pertama, kita menguraikan dulu CaOH2 kali ini menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Jadi 2OH- ini kita ketahui sebagai NBS atau valensi basa atau koefisien dari ion OH- ini. Jadi NBS-nya 2 dan M-nya seperti yang diketahui di soal adalah 0,02. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi OH- sama dengan M kali NBS, di mana M sama dengan 0,02 dan NBS sama dengan 2. 0,02 dikali 2 sama dengan 0,04 M. Selanjutnya ada basa lemah. Jika basa kuat terionisasi secara sempurna, maka basa lemah hanya terionisasi secara sebagian. Oleh karena itu, derajat ionisasi atau alfanya kurang dari 1 dan lebih dari 0. Contoh dari basa lemah sendiri ialah NH4OH atau amonia dan C6H12O6 atau glukosa. Rumus dari basa lemah ada dua. Yang pertama OH- sama dengan alfa dikali M dikali NBS. Ini digunakan jika diketahui alfanya atau derajat ionisasinya. Dan yang selanjutnya OH- sama dengan akar dari Kb dikali M. Nah, Kb sendiri adalah tetapan dari basa. Contoh soal dari basa lemah ialah tentukan pH dari AgOH 0,0001 jika Kb sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4. Yang pertama, seperti di basa kuat tadi, kita uraikan dulu AgOH-nya. AgOH jika diuraikan menjadi Ag+ ditambah OH-. Kemudian kita masukkan rumus karena diketahui Kb-nya, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi OH- sama dengan akar dari Kb dikali N. Di soal diketahui Kb-nya 4 kali 10 pangkat minus 4 dan M-nya diketahui 0,0001 atau kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 8. Nah, akar dari 4 kali 10 pangkat min 8 ialah 2 kali 10 pangkat min 4. Jika kan udah diketahui OH-nya, sekarang kita akan mencari pH-nya, yaitu dengan cara pertama mencari pOH-nya dulu. Mencari pOH yaitu min log dari OH-. Kan diketahui OH-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 4, maka min log 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 4 dikali 4 dikurang log 2 sama dengan 3,7. Selanjutnya untuk mencari pH, kita sisa mengurangi pOH dengan 14. Nah, 14 ini merupakan tetapan. Jadi 14 dikurang pOH atau 14 kurang 3,7 sama dengan 10,3. Nah, jadi udah lihat kan penjelasan tentang asam basa? Ternyata asam basa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya asam sulfat yang digunakan dalam aki mobil, kemudian natrium hidroksida sebagai bahan baku dari pembersih rumah tangga, dan juga obat mah yang terbuat dari aluminium hidroksida dan juga magnesium hidroksida. Buah semangka, buah pepaya, buah mengkudu di kayu jati. Mari kita belajar kimia agar bisa pintar di kemudian hari. Akan ada episode asam dan basa dalam hidup kita. Hidup gak selamanya netral. Kuncinya hadapi, hayati, dan nikmati. Demikian penjelasan video asam basa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.